wala tafrahu bima atakum. Ini nomor 1 dan nomor 2. Supaya kalian tidak sedih atas apa yang luput dan hilang dari kalian, dan kalian tidak sombong atas apa yang kalian dapatkan. Al-Hadid 23. Jadi tujuannya takdir itu oleh Allah dicatat sebelum kita menjalaninya. Itu tujuannya 2. Nomor 1, kalau kita kehilangan sesuatu, kita nggak terlalu sedih. Misalkan ada yang kepengen daftar di fakultas pilihan, ternyata setelah dia ikhtiar, dia belajar, dia fokus, dia latihan, ternyata apa yang dia cita-citakan dia nggak dapat. Maka apa? Allah ingatkan, sudahlah, memang itu sudah catatan takdir. Jadi ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita tidak sedih. Kita ngomong apa? Memang sudah takdirnya. Misalkan kepingin waktu masih muda dulu, kepingin nikah sama siapa? Sama siapa? Ustadz. Waduh, nggak boleh pulang saya sama istri saya nanti. Ya udahlah, ustadz yang lain ya. Pengen nikah sama seorang ustadz gitu ya. Ternyata suaminya bukan seorang ustadz. Kok ternyata suaminya malah sholatnya males, ibadahnya nggak karuan segala macam. Maka Anda nggak kecil hati. Karena Allah firmankan, likaila ta'zau ala ma fatakum. Apapun yang hilang dari kalian, supaya kalian tidak terlalu sedih hati. Itu nomor 1. Nomor 2 apa? Wala tafrahu bima atakum. Supaya kalau dapat sesuatu kalian tidak sombong. Supaya kalau dapat apa? Tidak sombong. Rumah tangganya baik, nggak perlu. Oh, memang saya ikhtiar, komunikasi saya atur, tiap minggu kami sekeluarga hangout, keluar rumah, jalan-jalan, makan bersama. Enggak. Supaya tidak sombong atas apa yang telah kalian dapatkan. Jadi yang nomor 1 sama nomor 2 Allah tulis dalam surat Al-Hadid 23. Kalau kehilangan biar tidak sedih, dan kalau mendapatkan sesuatu biar tidak sombong. Itu yang Allah inginkan. Jadi Allah tidak meminta kita untuk mikir bisa berubah atau tidak, bagaimana takdir yang bisa berubah, apa yang namanya mubrom segala macam. Allah tidak nyuruh mikir itu. Apa yang Allah minta cuma kita faham Al-Hadid 23, selesai. Kalau kita siapa lagi? Qarun, Fir'aun, dan yang semisal dengannya. Dan ada contoh Nabi Sulaiman. Kalau Qarun apa? Qarun dapat harta, kemudian datang penarik zakat. Qarun lupa bahwa itu takdir dari Allah, yang menjadikan dia kaya adalah Allah. Dia lupa la haula wala quwata illa billah. Sehingga ketika ada penarik zakat datang, Qarun bilang apa? Wih, enak banget kamu, nggak pakai ikut belanja, nggak pakai jualan, nggak mikut capek, nggak mikut mikir. Kenapa tiba-tiba kamu datang minta jatah? Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini karena kerja keras saya. Saya dapat semua ini karena ilmu saya. Karena ilmu saya. Saya dapat semua ini karena kelihayan dan kemampuan saya. Qarun lupa dengan takdir, wala tafrahu bima atakum, supaya tidak sombong kalau sukses. Sudah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Qarun. Fir'aun setelah dapat semuanya, Fir'aun sombong, diminta sama Nabi Musa untuk mengibadahi Allah. Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling
tinggi. Allah murka, Allah tenggelamkan. Ada yang tenggelam di bumi, ada yang tenggelam di lautan. Karena sombong. Sekarang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan semua kejayaan yang dia miliki, Nabi Sulaiman ngerti. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Semua ini karunia siapa? Allah. Sukses, pinter, sehat, kaya, berhasil, terkenal, punya jabatan. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mengikhtiarkan apapun. Karena kemampuan saya, pemberian Allah, kesuksesan saya, anugerah Allah, kekayaan saya milik Allah. Maka tulis. Termasuk Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah, tulis. Rumus nikmat ada dua. Rumus apa? Rumusnya apa? Nikmat. Ada berapa? Dua. Nomor satu. Rumus awal, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, yang kalian miliki, yang kalian nikmati, minallah, datangnya dari siapa? Allah. Itu rumus awal. Maka kalau dapat nikmat nggak usah sombong. Itu milik Allah, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, rumus akhiran. Rumus awal, nikmat dari siapa? Allah. Rumus akhir, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian semua nikmat yang telah kita rasakan di dunia, hati-hati. Nanti satu persatu nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka Nabi Sulaiman ngerti. Nabi Sulaiman bilang apa? Ketika mendapatkan semua kejayaan itu, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Kalau bahasa kita, sudah menjadi takdir dari Allah. Jadi model keluarga bahagia dipanggil ke depan, besok cerai. Na'udzubillah min dzalik. Ini role model pengusaha yang sukses, besok bangkrut. Ini role model, ngerti role model nggak? Saya nanti ngomong terlalu tinggi, Anda nggak ngerti. Hah? Saya tinggalnya di kampung Inggris, tapi bahasa Inggris saya bahasa Inggris yang slang. Anda nggak ngerti, Anda susah. Anda Inggrisnya Inggris sekolahan, saya Inggrisnya Inggris gaul, jaksel men. Sudah ya. Maka Nabi Sulaiman ngerti. Karena Nabi Sulaiman ngerti, maka Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia-Nya Allah, bukan karena saya, bukan karena ikhtiar. Maka kalau kebanyakan orang dipanggil ke depan role model keluarga bahagia, hati-hati. Role model pengusaha sukses, hati-hati. Role model keluarga yang istiqomah, bapaknya, ibunya, anaknya, aduh, hati-hati. Kalau semua itu mendatangkan kesombongan, itu awal petaka. Maka sekarang juga kita perlu hati-hati ya. Kalau keluarga kita sekarang sedang baik-baik saja, antum tahu enggak? Nikmat itu kalau tidak kita yang meninggalkannya, kita yang ditinggalkan olehnya. Hati-hati. Nikmat itu kalau tidak kita yang meninggalkannya karena kematian, kita mati, nikmatnya masih ada. Kalau tidak, nikmat itu yang Allah cabut sebelum kita meninggal dunia. Maka bagaimana caranya biar nikmat itu tidak pergi? Syukuri. Apa?
syukuri. Sip. Maka Nabi Sulaiman kembali, hadza min fadli rabbi. Tidak sombong, ini karunia Allah. Tapi tidak berhenti sampai situ, dilanjutkan. Apa lanjutannya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani, yang dengan nikmat ini Allah ingin mengujiku. Apa ujiannya? Aashkuru am akfur. Apakah dengan nikmat ini aku mampu menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ataukah aku menjadi hamba Allah yang justru kufur? Kufur dalam artian apa? Sombong. Sip. Itu kaidah takdir yang nomor 1 dan nomor 2. Surat apa? Al-Hadid 22 dan 23. Sip. Nomor 1, supaya kalau kehilangan sesuatu tidak terlalu sedih, dan kalau dapat sesuatu tidak sombong, karena kalimat kita qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi tulisan dari takdirnya Allah. Sip.